Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Indah Putri dari kelas 1A Keperawatan dengan NIM 2514201032 akan menjelaskan 10 sistem tentang manusia. Yang pertama yaitu ada sistem saraf. Sistem saraf manusia adalah jaringan kompleks yang mengatur fungsi tubuh dan merespon rangsangan, sangat penting untuk kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Komponen dan fungsi sistem saraf. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, berfungsi untuk mengontrol dan merespons semua informasi yang diterima dari tubuh serta lingkungan. Yang kedua, sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh tubuh, menyampaikan sinyal dari dan ke organ, memungkinkan interaksi yang efektif dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu fungsi utama. Fungsi utama sistem saraf mencakup penginderaan, pengendalian otot, dan pengaturan fungsi organ yang penting untuk menjaga keseimbangan dan respon tubuh terhadap rangsangan. Yang kedua ada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem pengatur hormon yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan fungsi tubuh, melibatkan kelenjar seperti hipofisis dan tiroid dalam proses regulasi. Contoh kelenjar utama yaitu hipofisis. Hipofisis kelenjar utama di otak, mengatur reproduksi hormon lain dan berperan penting dalam pertumbuhan, reproduksi, serta metabolisme tubuh. Yang kedua, tiroid. Tiroid menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme, berpengaruh pada energi, berat badan, dan suhu tubuh, serta penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga yaitu pankreas. Pankreas berfungsi menghasilkan insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula darah, berperan vital dalam metabolisme karbohidrat dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kelenjar hipofisis dan fungsinya mengatur pertumbuhan tubuh melalui hormon pertumbuhan, mengontrol fungsi kelenjar tiroid dengan hormon tiropoin, mengatur keseimbangan air tubuh melalui hormon antidiuretik. Gambaran bisa dilihat di atas. Kelenjar utama dan fungsinya. 1. Tiroid, mengatur metabolisme dan tingkat energi tubuh. 2. Paratiroid, mengontrol kadar kalsium dalam darah dan tulang. 3. Adrenal, menghasilkan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Yang ketiga ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari beberapa organ utama seperti testis dan penis yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon. Selanjutnya ada sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terdiri dari ovarium, tuba falopi, rahim, dan vagina. Masing-masing organ memiliki peran penting dalam menghasilkan sel telur dan menyediakan tempat untuk perkembangan janin. Selanjutnya proses reproduksi manusia itu bisa dilihat di gambar di atas. Yang keempat ada sistem muskuloskeletal. Yang pertama, fungsi utama sistem muskuloskeletal yaitu mendukung bentuk tubuh. Sistem muskuloskeletal memberikan dukungan struktural untuk bentuk tubuh kita, menjaga postur dan keseimbangan dalam aktivitas sehari-hari yang dilakukan. Yang kedua, memungkinkan gerakan. Dengan adanya otot dan sendi, sistem ini memungkinkan gerakan yang bervariasi, mulai dari berjalan hingga melakukan aktivitas olahraga yang kompleks. Yang ketiga, melindungi organ vital. Sistem muskuloskeletal juga melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru, memberikan pelindungan dari trauma fisik dan cedera. Tulang sebagai fondasi rangka tubuh. Contoh tulang utama. Tulang adalah struktur keras yang berbentuk rangka tubuh dan mendukung organ vital, dengan tulang paha dan tulang belakang sebagai contoh. Otot dan sendi, penggerak dan penghubung. Otot lurik adalah jaringan yang terhubung ke tulang.
memungkinkan gerakan sadar dan membantu aktivitas fisik sehari-hari. Sendi engsel adalah tipe sendi yang memungkinkan gerakan satu arah, seperti pada lutut dan siku, mendukung stabilitas tubuh saat bergerak. Yang kelima ada sistem integumen. Integumen menjelaskan fungsi pelindung kulit, rambut, dan kuku. Yang pertama yaitu menjelajahi fungsi dan komponen sistem integumen manusia. Definisi sistem integumen, komponen utama sistem integumen, fungsi pelindung sistem integumen, pentingnya perawatan diri. Yang pertama ada struktur lapisan kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, epidermis, dermis, dan hipodermis, yang masing-masing memiliki fungsi pelindungan, pengaturan suhu, dan indera peraba yang penting. Yang kedua, ada struktur rambut. Rambut terdiri dari follikel batang dan kelenjar sebaceous, berfungsi untuk melindungi kepala dan membantu persepsi sensorik pada lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada struktur kuku. Kuku berfungsi untuk melindungi ujung jari dan memainkan peran penting dalam aktivitas sehari-hari, seperti mengambil dan memegang benda. Yang keenam, ada sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem penting yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh, mengedarkan oksigen dan nutrisi, serta mengangkut zat sisa metabolisme untuk menjaga kesehatan. Komponen utama: 1. Jantung, organ utama yang memompa darah. 2. Pembuluh darah, memungkinkan peredaran darah ke seluruh tubuh. 3. Darah, cairan vital yang membawa oksigen dan nutrisi. Cara kerja kardiovaskular. Sistem kardiovaskular berfungsi melalui peredaran darah besar dan kecil, di mana jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan pembuluh darah mengangkutnya kembali, menjaga kesehatan organ vital. Kesimpulan kesehatan jantung. Sistem kardiovaskular sangat penting bagi kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan jantung melalui gaya hidup sehat seperti olahraga teratur dan diet seimbang dapat mencegah berbagai penyakit. Yang ketujuh ada sistem respirasi. Konsep dasar sistem pernafasan. Definisi sistem respirasi adalah proses yang vital bagi kehidupan manusia yang melibatkan masuk dan keluarnya udara untuk pertukaran gas yang diperlukan oleh tubuh. Yang kedua, pentingnya sistem respirasi memainkan peran kunci dalam kesehatan, menyediakan oksigen untuk sel-sel tubuh dan membuang karbon dioksida sehingga menjaga keseimbangan dalam sistem tubuh. Yang ketiga, organ utama. Organ utama yang terlibat dalam sistem respirasi mencakup hidung, trakea, dan paru-paru yang bekerja sama untuk memastikan fungsi pernafasan yang efisien dan optimal. Selanjutnya, organ pernafasan. Memahami fungsi organ pernafasan manusia terdiri dari hidung, trakea, paru-paru, dan diafragma. Setiap organ memiliki peran penting dalam proses pernafasan dan pertukaran gas. Proses pernafasan, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Ketika kita menarik nafas, diafragma akan berkontribusi dan turun, sehingga menciptakan ruang lebih besar di rongga dada. Hal ini memungkinkan udara masuk melalui hidung atau mulut, kemudian menuju trakea dan bronkus, menuju paru-paru. Udara yang masuk ini kaya akan oksigen yang sangat penting untuk kehidupan tubuh. Yang kedua, ekspirasi. Ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru setelah oksigen diambil oleh darah di paru-paru. Diafragma akan relaksi dan naik, mengurangi ruang di rongga dada. Udara yang mengandung karbon dioksida hasil sampingan dari proses metabolisme dikeluarkan melalui saluran pernafasan. Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan gas dalam tubuh dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan.
pertukaran gas di alveolus. Proses vital dalam sistem respirasi. Pertukaran gas terjadi di alveolus, di mana oksigen diserap ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan. Proses ini penting untuk memastikan pasokan oksigen yang cukup bagi yang kedelapan ada sistem imun dan hematologi. Dua sistem penting dalam kesehatan tubuh. Sistem imun dan hematologi berfungsi dalam pertahanan utama tubuh manusia. Memahami kedua sistem ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit yang dapat mengancam kualitas hidup. Sistem imun, pertahanan tubuh. Sistem imun melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit berbahaya. Kedua, respon inflamasi. Respon inflamasi adalah mekanisme penting dalam melawan infeksi dan penyembuhan. Ketiga, produksi antibodi. Antibodi dihasilkan untuk mengenali dan menetralisir patogen yang berbahaya. Selanjutnya, komponen sistem imun. Sel darah putih. Sel darah putih berfungsi untuk melawan infeksi dan penyakit dalam tubuh. Yang kedua, antibodi. Antibodi adalah protein yang menyerang patogen, membantu melindungi tubuh dari infeksi. Yang ketiga, limfa berperan penting dalam mengangkut sel imun dan membersihkan zat berbahaya dari tubuh. Hematologi dan kesehatan memahami pentingnya darah dan fungsi. Komponen darah penting untuk kesehatan. Darah terdiri dari sel merah, sel putih, trombosit, dan plasma. Masing-masing memiliki fungsi unik seperti pengangkutan oksigen, pertahanan tubuh, dan pembekuan darah yang sangat penting untuk kesehatan. Yang ke-9, sistem pencernaan. Bagian utama sistem pencernaan. 1. Mulut. Mulut berfungsi untuk proses pengunyahan makanan dan pencampurannya dengan air liur yang mengandung enzim untuk memulai proses pencernaan. 2. Kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut ke lambung, memindahkan makanan melalui gerakan peristaltik yang efisien. 3. Lambung. Lambung berfungsi untuk menghancurkan makanan secara kimia dan mekanik menggunakan asam lambung dan kontraksi otot untuk memecah makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya ada usus halus, proses penyerapan nutrisi. Usus halus memainkan peran krusial dalam pencernaan karena disinilah nutrisi dari makanan diserap dan ke dalam darah. Proses ini memastikan tubuh mendapatkan energi dan zat gizi yang dibutuhkan untuk kesehatan yang optimal. Selanjutnya, usus besar. Fungsi dan prosesnya. Usus besar berperan penting dalam penyerapan air dan pembentukan tinja. Makanan yang tidak tercerna akan diproses di sini sehingga tubuh bisa memanfaatkan air dan mengeluarkan sisa makanan dengan efisien. Yang ke-10 ada sistem perkemihan. Fungsi utama sistem perkemihan. 1. Penyaringan darah. Sistem perkemihan menyaring darah untuk membuang zat sisa dan racun melalui urin, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. 2. Keseimbangan cairan. Fungsi utama sistem perkemihan adalah mengatur keseimbangan cairan tubuh. Dengan cara ini, tubuh dapat berfungsi secara optimal dan memecah dehidrasi. Komponen utama sistem perkemihan. 1. Ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah dan membentuk urin, mengeluarkan zat sisa dan kelebihan cairan dari tubuh. 2. Ureter. Ureter adalah saluran yang penghubung antara ginjal dan kandung kemih yang mengalirkan urin untuk disimpan sementara. 3. Kandung kemih. Kandung kemih berfungsi sebagai tempat penampungan urin sementara sebelum dikeluarkan melalui uretra ke alur tubuh. Ginjal dan ureter, proses pembentukan urin. Peran penting dalam filtrasi. Ginjal dan ureter berperan penting dalam penyaringan darah dan memproduksi urin yang kemudian disalurkan ke kandung kemih untuk penyimpanan. Kandung kemih dan uretra.
Fungsi penyimpanan. Kandung kemih berfungsi untuk penampung sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh, memungkinkan pengeluaran urin yang terkendali. Fungsi pengeluaran. Uretra adalah saluran pengeluaran urin menghubungkan kandung kemih ke luar tubuh dan berperan penting dalam proses buang air kecil. Sekian dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.